Mulai hari ini, stop penggunaan obat apapun dalam bentuk sirup. Saya Sarul, mari kita bahas di tentang obat. Hari ini ramai diperbincangkan bahwa Kemenkes mengeluarkan sebuah edaran dan press conference di YouTube tadi mengenai larangan untuk memakai obat sirup ataupun drop, obat apapun itu. Hal ini itu karena kejadian di Indonesia, yaitu angka prevalensi anak dengan gangguan ginjal itu meningkat pesat. Dokter tidak mengetahui pasti apa penyebabnya. Hal ini itu ramai diperbincangkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Mereka bingung kenapa prevalensi dalam 2 bulan terakhir ini anak dengan gangguan ginjal itu meningkat. Per 18 Oktober itu sampai 189 anak itu di usia 6 bulan sampai 18 tahun. Dan paling banyak itu di anak 1 sampai 5 tahun. Lalu kenapa ya kok bisa disangkut pautin di sirup, sediaan sirup? Nah, hal ini bertepatan dengan kasus yang terjadi di Gambia, Afrika. Di Afrika itu terdeteksi ada 70 anak itu meninggal karena gangguan ginjal. Setelah diteliti, ternyata hal ini buntut karena konsumsi obat sirup batuk kayak gitu. Dan setelah polisi menginvestigasi, ternyata dalam sirup tersebut itu mengandung etilen glikol, yaitu bahan yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini ternyata tidak hanya terjadi di Afrika. Hal ini juga terjadi di Panama pada tahun sekitar 2007. Di Panama itu bahkan lebih banyak merenggut nyawa, sekitar 365 orang meninggal karena gagal ginjal. Dan penyebabnya ternyata sama setelah diteliti, yaitu mengkonsumsi obat dengan kandungan etilen glikol pada obat sirup. Nah, yang di Afrika tadi ternyata setelah diteliti etilen glikol ini dari mana? Ternyata obat sirup batuk ini yang dikonsumsi mereka itu dari produsen atau pabrik asal India yang bernama Maiden. Tapi tenang, di Indonesia sendiri BPOM sudah meneliti bahwa kandungan sirup yang di asal pabrik India tadi tidak tersebar di Indonesia. Ada 4 produk asal pabrikan Maiden Pharmaceutical, tidak tersebar di Indonesia. Jadi tenang-tenang aja. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin hal ini bisa terjadi karena sebetulnya etilen glikol itu yang berbahaya itu hampir sama sediaannya, bentuknya itu dengan propilen glikol, yaitu bahan yang aman untuk pelarut sirup. Lalu pertanyaannya, seberapa bahaya etilen glikol ini bila dikonsumsi oleh manusia? Sebetulnya ada 2 pelarut yang berbahaya yang digunakan untuk obat minum, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Keduanya hampir mirip. Dan apa sih gunanya ini? Sebetulnya penggunaan etilen glikol ini digunakan sebagai pelarut. Biasanya pelarut cat, terus pada kosmetik, terus pada pompa hidrolik atau pompa rem. Biasanya digunakan untuk itu. Karena etilen glikol ini juga bisa digunakan sebagai pengawet, lalu sebagai pelarut juga. Jadi macam-macam penggunaannya. Tidak untuk obat minum tetapi ya. Lalu seberapa bahaya ketika kita terlanjur meminum etilen glikol atau dietilen glikol ini? Nah, menurut MSDS, etilen glikol ini berbahaya ketika diminum oleh manusia. Bahayanya itu bisa mempengaruhi otot, terus bisa mempengaruhi jantung, ginjal, hati, dan paling kronis itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah,
bagaimana gagal ginjal ini bisa terjadi kayak gitu. Kan kita cuma mengkonsumsi cairan gitu ya. Gagal ginjal ini etilen glikol ketika masuk di dalam tubuh dan di metabolisme oleh hati, maka dia akan menjadi sebuah senyawa yang bernama asam glikolat. Nah, asam glikolat ini bisa menyebabkan yang namanya asidosis metabolik, di mana pH darah kita itu menjadi asam kayak gitu. Ketika terjadi asidosis metabolik ini, maka yang terjadi adalah mual, muntah, pusing seperti itu. Itu adalah hal yang biasa. Lalu kok berkaitan dengan ginjal? Ketika asam glikolat ini ada di dalam tubuh kita dan berada di ginjal, nah ini yang bahaya. Maka asam glikolat ini bisa berubah menjadi asam oksalat. Menurut jurnal seperti itu. Jadi ketika asam oksalat ini berada di ginjal, seperti video saya di vitamin C itu ya, bahaya asam oksalat. Nah, asam oksalat ini ketika di ginjal maka dia akan bisa mengumpulkan atau akan menjadi sebuah bongkahan, menyerap kristal, kalsium dan sebagainya. Sehingga ketika hal ini lama-lama terjadi, dipapar terus oleh terjadinya asam oksalat ini, maka terjadi sebuah bongkahan di ginjal. Dan hal ini bisa menyebabkan penurunan ginjal, yaitu batu ginjal, dan paling parah bisa terjadi gagal ginjal, apalagi pada anak kayak gitu. Lalu perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Ya, seperti saya bilang di awal bahwa Kemenkes tengah melarang penggunaan obat sirup, obat apapun dalam bentuk sirup kayak gitu. Sampai kapan? Sampai Kemenkes dan BPOM ini meneliti bahwa semua sirup yang diedarkan di Indonesia itu bebas dari etilen glikol dan dietilen glikol. Buat yang sudah terlanjur minum obat sirup di Indonesia bagaimana gitu ya? Saya rasa tidak perlu khawatir, karena selama perkuliahan saya itu juga saya mempelajari bagaimana obat sirup itu bisa dibentuk. Jadi menurut saya pabrik di Indonesia itu sangat bagus karena ada apoteker yang kompeten di sana. Jadi obat di Indonesia bahan datang itu tidak serta-merta langsung kita buat kayak gitu. Jadi ada ujinya tersendiri. Selain kita harus cek bahwa supplier dari bahan tersebut itu sudah terkualifikasi. Lalu setelah terkualifikasi, maka apoteker di pabrik itu akan mengecek dengan uji cemaran atau uji impurities. Jadi banyak tahap kayak gitu sebelum kita olah. Jadi kita cek bahannya apakah benar dan aman kayak gitu. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana jika anak saya itu demam? Nah, jangan khawatir, masih banyak bentuk sediaan yang lain. Masih ada sediaan tablet, terus sediaan suppositoria, atau kalau kita di fasilitas kesehatan itu ada obat injeksi. Tapi ketika anak kecil tidak bisa minum tablet, itu kita bisa ke apotekernya atau ke petugas kefarmasiannya untuk menjadikan tablet tersebut itu serbo atau kita sebutnya puyer kayak gitu. Ketika penggunaan puyer dilarutkan dengan air, maka bisa diminum seperti sirup kayak gitu. Itu solusinya untuk sampai saat ini. Jadi ketika mungkin ada kejadian anak demam, maka jangan lupa konsultasikan obatmu di dokter ataupun apoteker di tempatmu. Itu aja dari saya. Saya Sarul dari Tentang Obat. Bye.